mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis kasihmu padaku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis kasihmu padaku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis kasihmu padaku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah. Sididalala subhanallah, inamarawalalala shikara baralala shikara baralala shikara namasi, inamudebekanamu utama namase, koribikanamu. Rohmu sedang mengambil alih Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Kuasamu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menyegarkan kami. Firman-Mu ini yang meneguhkan kami, untuk kami tahu bahwa kami anak-anak-Mu. Kami ditentukan Tuhan di dalam segala kebaikan yang ada dari Tuhan. Karena itu kami tahu Tuhan, Engkau kekal selamanya. Semuanya boleh berlalu, tetapi kami tetap ada bersama Tuhan. Kami memerintah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus akan menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dari hari ke hari. Hidup kami akan mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang setia, dan Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, banyak orang akan melihat dan percaya. Mereka mengaku Yesus Tuhan. Dengan lutut mereka menyembah Engkau Tuhan. Di hari-hari ini kami tahu Engkau akan membuktikan bahwa hanya ada satu Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang mempunyai kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati firman-Mu saat ini, dan yang akan berkuasa atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dimerdekakan. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang
luar biasa, besar, ajaib, dan mulia, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Di dalam nama Yesus Engkau menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman ini benar-benar utuh dari mulut-Mu sendiri untuk kami terima dan diberitakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan. Alkitab kita buka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sampai di sini dulu. Saya akan baca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang prioritas yang harus ada di dalam kehidupan kita. Khususnya hari-hari ini kita melihat banyak prioritas-prioritas yang sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dengan kejadian yang ada, keadaan yang ada, mengalihkan pikiran kita, hati kita, untuk kita mengerti bahwa ada satu prioritas yang tidak boleh berubah, yang harus ada di dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya, anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan bahwa yang pertama saya ingatkan, kita harus tetap mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Pastikan Yesus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Pastikan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa hal yang perlu kita mengerti bahwa Yesus harus ada di dalam kehidupan kita. Ada ciri-ciri yang tidak bisa ditawar lagi. Hal-hal ini, 3 hal yang mau saya sampaikan ini ada di dalam kehidupan seseorang yang benar-benar dia bisa dipastikan bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Ya, ciri-ciri dari seseorang yang hidup dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu orang yang tetap menjaga untuk mempunyai mezbah, ya, penyembahan dan pujian kepada Allah. Ya, orang yang selalu memberikan hidupnya, waktunya untuk dia membangun mezbah, penyembahan dan pujian kepada Allah. Hal-hal yang mendasari kenapa kita harus tetap membangun dan bahkan meningkatkan terus di dalam kehidupan kita mezbah-mezbah penyembahan dan pujian kepada Allah. Yang pertama, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ya, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan Tuhan ingin melihat kita ini bukan sekedar hidup sebagai orang-orang percaya, tetapi firman Tuhan juga menegaskan bahwa kita harus hidup di dalam penyembahan kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan sembah Tuhan dengan kekristenanmu, dengan anggota gereja. Kita sudah membuktikan bahwa saya anak Tuhan, saya anggota gereja.
bukan dengan identitas yang ada di KTP dan yang di surat-surat lainnya bahwa kita Kristen, kita pengikut Tuhan. Tidak, tetapi firman Tuhan memesankan dengan jelas bahwa sembah aku di dalam roh dan kebenaran. Dan hari-hari ini waktunya Tuhan boleh melihat orang-orang yang benar-benar menjadi penyembah-penyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kita tahu bahwa orang-orang ini yang benar-benar menjaga hidupnya, dia tetap hari-hari ini apapun yang terjadi, tantangan yang seolah-olah benar-benar sangat menghalangi dan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini pikiran kita dikuras, hati kita dikuras untuk melihat, membicarakan, dan memikirkan apa yang terjadi. Sedangkan Tuhan tidak menghendaki itu sampai terjadi pada anak-anak Tuhan. Tuhan inginkan pikiran, hati kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak dibatasi oleh musim, tidak dibatasi oleh suasana. Tidak tercatat itu di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan bahwa renungkan firman itu siang dan malam. Tidak ada jeda. Tidak ada hal-hal yang kosong untuk kita melepaskan firman Tuhan di waktu-waktu hidup kita. Tidak ada waktu yang kosong kita untuk melupakan firman Tuhan. Bahkan dikatakan renungkan siang dan malam. Kenapa dikatakan renungkan siang dan malam? Karena Tuhan tahu bahwa dunia ini akan jatuh dengan kehancurannya. Ya, dan pengaruh itu akan sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau kita lengah sedikit pun, kita melupakan firman Tuhan sedikit pun, kita sudah akan terpengaruh. Dan kita akan goyang hidup kita, goyah. Sedangkan Tuhan ingin kita tetap tinggal dengan berdiri. Berapapun rebah di kanan dan kiri kita, firman Tuhan katakan kita harus tetap tinggal berdiri. Sebab kita ada di dalam kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu ada di dalam firman. Jadi kalau orang lepas dari firman, dia sudah mencoba berjalan sendiri. Ya, orang yang sekali-kali meninggalkan firman, ya, mengabaikan firman, dia mencoba berjalan sendiri. Tetapi Tuhan hatinya sampai hari ini, peganglah terus tanganku. Dia selalu memesan kepada kita, pegang tanganku, supaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, ciri yang pertama yaitu membangun mezbah penyembahan dan pujian kepada Allah. Karena Tuhan bertata di situ, dan biarlah kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh. Artinya di dalam penyembahan kita, di dalam hati kita yang selalu melekat kepada Tuhan siang dan malam. Dan kebenaran, mari tetapkan hidup kita di dalam kebenaran Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita tetap harus tinggal di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan juga menegaskan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang masih mengalami hidupnya terbelenggu hari-hari ini. Sebab apa? Kebenaran-kebenaran itu sudah mulai terkikis. Kebenaran-kebenaran itu mulai ada yang tidak lagi menguasai hidupnya. Karena tantangan, karena hal-hal yang lebih mempengaruhi
khususnya hari-hari ini, mempengaruhi pikiran mereka, mempengaruhi hati mereka. Mari kita pastikan bahwa kita ini harus benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ciri yang pertama yaitu membangun mezbah. Mari kita cek bagaimana waktu kita penyembahan, memuji nama Tuhan. Tinggal tetap di dalam kebenaran, apapun tantangannya, hal-hal yang sangat berat, tetap tinggal. Nanti saya berikan contoh bagaimana sesungguhnya hanya firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau kita tidak memilih tinggal di dalam firman, kita benar-benar tidak akan mendapat kekuatan, ya. Kita tidak benar-benar tidak akan mendapat keselamatan. Ya, yang kedua adalah doa. Ya. Orang yang selalu menjaga hidupnya di dalam doa. Tuhan banyak kali di dalam firman Tuhan mengingatkan tentang doa. Doa itu sangat penting. Doa itu besar kuasanya. Doa itu benar-benar kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Doa itu kita sedang komunikasi dengan Tuhan. Doa itu kita sedang benar-benar memegang tangan Tuhan. Artinya bukan kalau tidak doa nanti Tuhan tidak melindungi, atau kalau tidak doa kita boleh merasa bersalah. Tidak. Tetapi doa itu merupakan satu kesadaran yang ilahi, yang perlu kita tahu. Doa itu bukan syarat, ya kan? Bisa saja orang doa tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Karena doa itu bukan syarat. Doa itu bukan mantra, tidak. Tetapi saya tekankan hari ini bahwa doa itu merupakan bukti kita, keseriusan kita dengan Tuhan. Waktu kita melakukan apapun, kita mengutamakan doa. Kita benar-benar sedang menyatakan bahwa kita ini serius dengan Tuhan. Serius apa? Serius berharap, mengandalkan Tuhan. Jadi doa itu bukti dari keseriusan kita dengan Tuhan. Kalau orang yang mengabaikan doa, orang yang pengertiannya ya bisa doa, bisa tidak, itu sama saja dia tidak menyatakan bahwa dia benar-benar hanya Tuhan yang menjadi pengharapannya. Ya, doa juga ditekankan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan tentang doa. Tuhan mencontohkan doa Bapa kami. Karena Tuhan itu suka melihat anak-anaknya berdoa. Dan Tuhan mengharapkan doa itu menjadi satu kehidupan buat kita, anak-anaknya. Oke, yang pertama membangun mezbah, penyembahan dan pujian. Yang kedua berdoa, besar kuasanya. Jangan kita lepas dari berdoa hari-hari ini. Terus berdoa, karena hari-hari ini adalah waktunya untuk kita berperang. Dan kita membiarkan Tuhan yang ganti kita untuk berperang. Waktu kita berdoa, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan, berperanglah ganti aku. Sebab kita lemah. Waktu Tuhan berperang ganti kita, kita mendapat kemenangan. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Mari kita pertajam senjata doa kita. Berdoa, waktu kita berdoa, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan berperanglah ganti saya. Dan satu kepastian yang terjadi, menang. Kemenangan itu ada pada kita. Yang ketiga, intim dengan firman.
ya, hidup dengan firman. Dasarnya karena firman itu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita sadari hari-hari ini banyak orang akan kehilangan, baik secara jasmani, kehidupan jasmani maupun rohani. Ya kan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan damai sejahtera, sukacita. Orang kehilangan pengharapan-pengharapan yang lebih baik di masa depannya, kehilangan kesempatan yang baik, kehilangan dalam keuangan, kehilangan di dalam waktu-waktu yang indah, kehilangan, banyak orang kehilangan hari-hari ini. Bahkan kehilangan pengharapan, orang kehilangan takut, benar-benar khawatir. Hari-hari ini terus banyak orang terancam dengan kehilangan-kehilangan. Segala sesuatu akan berkurang, segala sesuatu akan berlalu. Itu dasarnya bahwa kita benar-benar perlu firman. Karena firman itu menciptakan. Kita lihat firman Tuhan dari awal. Tuhan sudah mengingatkan bahwa bumi ini terwujud oleh firman. Mari kita membiarkan firman itu intim di dalam kehidupan kita, ya, supaya yang tidak ada menjadi ada. Karena banyak orang kehilangan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita merasakan secara manusia, ya, ada krisis di bumi ini. Tapi kita berbeda karena Tuhan memberikan firman untuk menciptakan yang ada. Yang tidak ada menjadi ada. Ada penciptaan yang baru. Waktunya kita menikmati pemeliharaan Tuhan hari-hari ini. Orang di luar sana mereka berjuang untuk bisa hidup. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita bersiap untuk menerima pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita benar-benar melakukan firman Tuhan supaya segala sesuatu yang kita perlukan di hari-hari ini, waktu kita tinggal di dalam firman, itu akan tercipta dengan caranya Tuhan, dengan bagaimana yang Tuhan akan lakukan. Jangan kita mengatur. Tuhan itu kreatif, sangat kreatif untuk memberkati kita. Jadi kita tidak akan sampai dengan apa yang Tuhan pikirkan, sebab Dia besar. Jadi kalau kita sampai tidak bisa memikirkan Tuhan, kita sampai tidak bisa mengandai-andai, itulah Tuhan kita, Allah yang besar, yang tidak bisa dijangkau. Dan kita ini sangat kecil. Karena itu Tuhan menggantikan kita supaya kita menjadi besar dengan apa yang Dia perbuat dengan tangan yang berkuasa dan ajaib. Ya, seperti ayat berikutnya kita lihat di sini, kita akan melihat bahwa Tuhan itu mempunyai caranya sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Ayat yang ketiga kita akan baca kembali. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, kita lihat ada beban yang terjadi di hati Ibu Yesus. Ya, dia melihat sesuatu yang terjadi. Bisa dikatakan musibah, bisa dikatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dan kita lihat Ibu Yesus juga merasakan terganggu. Karena itu dia sampai datang kepada
kepada Yesus, melaporkan bahwa saat ini terjadi kehabisan anggur. Ya, waktu Ibu Yesus datang kepada Yesus, ternyata dia melihat secara manusia satu tanggapan Yesus yang bertolak belakang, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Ibu Yesus lakukan. Ya, secara manusia, Ibu Yesus menginginkan waktu lapor itu langsung ditanggapi dan tiba-tiba mungkin ada air anggur. Tapi kita lihat jawaban Yesus kepada Ibu Yesus. Ya. Satu hal contoh, kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kehidupan Ibu Yesus. Seperti kita mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak hal, tantangan, beban di dalam hidup. Ya kan? Ada pikiran, beban memikirkan banyak hal seperti Ibu Yesus alami. Ya, dan mungkin secara manusia kita mengalami yang sama seperti Ibu Yesus. Sepertinya belum ada sesuatu tanda-tanda yang baik. Ya, belum ada yang secara kita memuaskan, ada jalan keluar secara manusia. Karena kita lihat bahwa waktu Yesus menjawab kepada Ibu Yesus, itu juga sesuatu yang belum terjadi apa-apa secara manusia, secara apa yang Ibu Yesus lakukan. Nah, tetapi sesuatu yang luar biasa kita diingatkan dari pelajaran apa yang dialami Ibu Yesus. Waktu Ibu Yesus mengalami hal seperti itu, kita juga hari-hari ini mengalami beban di dalam pikiran, mengalami mungkin ada kekhawatiran yang timbul, ya kan? Ibu Yesus juga waktu itu juga pasti ada kekhawatiran yang timbul waktu melihat kejadian kekurangan air anggur itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ibu Yesus tidak menjadi lemah, ya, tetapi Ibu Yesus benar-benar menggambarkan hidupnya semakin kuat. Tadi dikatakan tidak tergeser pikiran dan hatinya, tetapi kepada situasi suasana, tetapi tetap semakin kuat di dalam membangun mesbah, di dalam berdoa, di dalam bergaul, hidup sesuai dengan firman Tuhan, benar-benar terus tekun hidup di dalam kebenarannya. Nah, Ibu Yesus waktu menghadapi itu, dia mengambil keputusan untuk tetap percaya dan lebih lagi kepercayaannya itu meningkat. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menyalahkan situasi. Kenapa kok sampai kekurangan air anggur? Kenapa kok begini? Kenapa begini? Dia tidak memikirkan hal itu. Yang ada di dalam pikiran Ibu Yesus cuma, aku punya jawaban. Aku punya jalan keluar, yaitu Yesus. Demikian kita hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi, keadaan, segala sesuatu yang sudah terjadi di bumi ini, kita harus seperti Ibu Yesus. Aku punya jawaban, aku punya pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Aku punya jalan keluar, yaitu Yesus. Waktu Ibu Yesus mengalami hal seperti itu dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang lebih baik terjadi, dia memperkuat kepercayaannya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan juga bukan cuma di dalam dirinya dia memperkuat, tetapi dia datang kepada orang lain. Dia juga memperkuat
Dia berbicara, ayo percaya. Jadi mari hari-hari ini kita seharusnya jadi ibu Yesus. Tidak lemah, tetapi kita semakin memperkuat kepercayaan hidup kita dalam segala hal kepada Tuhan. Bahkan kita menolong banyak orang yang di sana yang belum tahu apa-apa dan yang mungkin tidak mempunyai dasar untuk percaya. Buktinya Ibu Yesus datang kepada pelayan-pelayan itu. Ya, Ibu Yesus ini saya kira bukan panitia. Mau kehabisan anggur dia juga tidak akan dipersalahkan. Tetapi dia membangun hidupnya untuk lebih lagi percaya, mengambil keputusan untuk tetap percaya, dan dia pergi kepada orang-orang. Contohnya dia pergi kepada pelayan-pelayan itu. Dia katakan, "Dek, Mas, kamu harus tetap percaya." Jadi waktu disuruh apa, lakukan. Itu artinya kamu tetap harus percaya. Kamu harus percaya. Kamu harus percaya. Waktu Ibu Yesus melakukan itu dan respon dari pelayan-pelayan itu juga meresponin dengan baik apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Ibu Yesus, pelayan-pelayan itu juga menikmati segala yang baik sampai dia boleh menghidangkan, membawa air anggur itu kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta benar-benar sangat menghargai apa yang sudah terjadi. Ya, dia juga menikmati segala yang baik. Pelayan-pelayan ini pasti kalau ini boleh diceritakan kepada pemimpin pesta dan orang-orang mempelainya juga, pelayan-pelayan ini juga diberikan satu penghargaan karena dia semuanya ini terjadi. Karena kalau pelayan-pelayan itu tidak percaya apa yang dikatakan Yesus, sepertinya tidak akan terjadi yang tertulis bahwa air anggur itu diciptakan baru dan yang terbaik. Jadi kita lihat dari inti kisah perkawinan di Kana ini. Mari kita memperkuat iman kita. Bahkan kita harus datang kepada orang-orang di sekitar kita untuk kita juga ngomong, ayo percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan berikutnya yang akan berbicara tentang bukan sekedar percaya, tetapi taat. Ya, dikatakan apa yang dikatakannya lakukan, taat. Jadi pelayan-pelayan ini bukan sekedar percaya kepada Yesus, tetapi dia juga melakukan apa yang Yesus katakan. Meskipun itu tidak masuk akal, bertentangan dengan ilmu pelayan-pelayan ini, bertentangan dengan kehidupan pelayan-pelayan itu, yang selama ini pelayan itu cuma melihat anggur sudah jadi. Sekarang pelayan-pelayan itu dibawa dalam tanda kutip untuk menciptakan anggur yang dari air. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Secara manusia pelayan-pelayan itu kalau dia tidak meresponin firman Tuhan dengan baik, dia akan mencibir dan dia tidak akan melakukan hal yang secara manusia konyol. Tempayan-tempayan itu buat pembahasuan, dan yang dimasukkan air, dan tidak ada campuran apa lagi. Nah, secara manusia pelayan-pelayan itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi kita belajar, mari kita taat. Selama itu firman. Apa itu firman, Pak? Lihat. Yang kita tahu di dalam hidup kita yaitu Alkitab ini, itu firman.
selama itu berkaitan dengan firman Tuhan, taat. Meskipun itu tidak cocok dan sepertinya sangat lucu, sepertinya sangat merugikan, taat selama itu firman. Saya mau saksi, kita sudah tahu bahwa hari-hari ini banyak orang berbicara tentang krisis. Semua sepi, semua menurun. Ada salah satu anak Tuhan, seorang ibu. Di dalam perjalanan hidupnya sebelum terjadi musibah ini, dia ke gereja. Dia tidak pernah membayar perpuluhan, memberi perpuluhan, membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Ya, nah, dia hanya memberikan persembahan umum dan tidak pernah memberikan persembahan persepuluhan. Waktu terjadi musibah ini, 2 minggu ibadah online, dia bisa titip seseorang untuk menyampaikan perpuluhan kepada rumah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini mengajar sesuatu yang baik buat kita. Semua harusnya secara manusia benar-benar menampung yang banyak untuk dirinya, ya kan, supaya tidak kekurangan. Ini masa krisis, kata orang, masih panjang, ya. Nah, kita lihat bahwa seharusnya menampung, menghemat, ini kok malah memberikan persepuluhan. Secara manusia berkurang kasnya seorang ibu ini. Tetapi kita lihat justru dalam krisis ini tidak tahu bagaimana. Saya percaya bahwa kuasa Roh Allah bekerja dengan sempurna karena Tuhan sangat mengasihi ibu ini. Meskipun terbatas kehidupannya, bukan orang kaya, tetapi Tuhan ingin melihat ibu ini seperti janda Sarfat. Janda Sarfat itu sudah mengatakan bahwa cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya akan buat, saya makan, dan besok saya mati. Sudah ditentukan mati loh. Karena sudah nyata, tidak ada apa lagi. Tetapi waktu firman Tuhan datang, janda ini taat. Secara manusia, aduh gimana Tuhan ini. Sudah keadaan krisis seperti ini, saya cuma mempunyai waktu kesempatan makan sekali dan besok sudah mati. Masih harus saya berbagi. Tetapi saya tadi katakan, taat selama itu ada di dalam firman Tuhan. Meskipun tidak cocok, meskipun merasa rugi, meskipun merasa waktu yang tidak tepat, waktu firman itu datang, segeralah melakukan. Karena firman Tuhan itu menciptakan. Ya, jadi janda Sarfat itu akhirnya tetap melakukan firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa tepung dan minyak itu terus tidak habis sampai Tuhan menurunkan hujan di negeri itu, sehingga janda ini dan anaknya selamat, terjaga dengan baik dari musibah yang harusnya dia sudah mati lama, tetapi dia selamat sampai hujan turun di negeri itu. Saya percaya seorang ibu ini, dia bukan sedang mengurangi keuangan rumah tangganya, tetapi dia sedang membiarkan Tuhan mengambil alih keuangan keluarga ibu ini. Jadi bukan secara manusia dia berkurang, tetapi di dalam kerajaan surga ibu ini sedang membiarkan segala kebutuhannya, segala apa yang diperlukannya, benar-benar ada support dari kerajaan surga
yang tidak pernah krisis, yang tidak pernah bangkrut, yang tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Karena firman Tuhan mengatakan, beri harta di surga, taruh harta di surga, karena tidak ada ngengat dan karat di sana. Kerajaan surga tidak bisa terpengaruh oleh apapun juga, tidak akan krisis, tidak akan terpengaruh dengan apa, dia tetap. Karena itu mari kita putuskan untuk hidup kita disupport oleh kerajaan surga. Bagaimana supaya disupport oleh kerajaan surga? Mari kita taat dengan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita. Selama itu firman Tuhan cocok tidak cocok dengan kedagingan kita, lakukan. Sebab Tuhan itu tidak pernah berhutang, dan Tuhan itu bukan kekurangan untuk meminta sesuatu kepada kita, tetapi supaya kita ada di dalam satu kehidupan yang baik. Karena berkat Tuhan ada di atas orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa percaya dan mulai melakukan yang namanya ketaatan. Dan ketaatan itu bukan sebagian. Ya, banyak orang melakukan ketaatan dengan apa yang ada di dalam suasana hati. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, melakukan sesuatu, ya perintah, bagian-bagian tertentu, maaf, itu tidak bisa dibilang orang itu ada di dalam ketaatan. Orang itu sudah taat, tidak bisa. Karena ketaatan yang Tuhan jelaskan adalah ketaatan yang sempurna. Ketaatan kerajaan Allah yang sempurna. Jadi ketaatan, mari kita akan taat dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ketaatan itu harus semua kita lakukan, baru kita boleh dikatakan kita orang yang taat kepada Tuhan. Ya, nah kita lihat di sini bahwa waktu kita melakukan, semuanya terjadi dengan baik. Bahkan pemimpin pesta sampai mengagumi kejadian yang ada, menyimpan anggur yang terbaik sampai akhir. Mari kita melakukan ketaatan itu, supaya keadaan kita dari dulu sampai akhir kita tetap dalam keadaan baik-baik. Sebab Tuhan yang ada bersama kita. Waktu kita melakukan sesuatu perintah Tuhan, percayalah Tuhan akan juga melakukan sesuatu buat kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau yang akan terus berbicara dan meneguhkan, sebab firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tahu bahwa semua kami yang ada di tempat ini, yang beribadah bersama-sama, kami akan benar-benar naik bukan turun, sebab kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saya jemput kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan.
dan engkau berjalan dengan kasih, kemurahan, dan anugerahnya engkau akan hidup. Apa saja yang engkau perlukan disediakannya kepadamu. Kesetiaan dalam firman akan membawa engkau masuk di dalam kuasa kebangkitannya untuk engkau diselamatkan dalam segala hal dan menerima keselamatan yang kekal, yaitu di dalam kerajaannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima segala berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.